Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja, otorita IKN klaim bakal nol orang miskin pada tahun 2035. Jadi artinya apa? Masyarakat percaya enggak ya? Rakyat Indonesia percaya enggak kalau ada orang yang mengatakan bahwa ya nol orang miskin ya di sekitar IKN pada tahun 2035. Jadi artinya apa? Artinya kalau ada orang-orang asing di situ, orang Cina, orang Singapura, orang Amerika, orang luar negeri yang kemudian tempat di situ, ya jelas mereka tidak ada yang miskin begitu kan. Karena orang-orang yang investasi di situ adalah orang-orang yang punya uang. Ya masuk akal sih sebenarnya begitu. Tidak sampai 2035 begitu. 2025 saja kalau IKN jadi dan investasinya adalah orang-orang asing di situ, maka angka kemiskinan yang orang yang menempati di situ adalah tidak ada orang-orang miskin. Benar memang begitu kan. Tapi saya rasa bagaimana dengan rakyatnya sendiri begitu kan. Ya rakyat sendiri sampai kapanpun ya angka kemiskinan ini seolah-olah dipelihara. Ketika nanti pilpres gampang untuk bagi-bagi sembako. Bisa saja begitu kan ya. Seperti yang kemudian ya yang dilakukan statement dari Dr. Tifa begitu. Mengatakan begini ini. Tutorial bikin IKN nol penduduk miskin. 1. Isi penduduk dengan orang Singapura. 2. Usir penduduk lokal yang miskin. Nomor 1 sudah diundang Presiden Jokowi sendiri. Nomor 2 sudah dilakukan sejak kemarin-kemarin. Selesai sudah. Masuk akal sih sebenarnya orang-orang yang di sekitar IKN ya terus kemudian dibatasi begitu kan, dan bahkan ya katanya sudah diusir atau dipindah ke tempat yang lain begitu kan. Maka saya kira kenapa ya mungkin orang-orang asing itu tidak mau ada orang-orang miskin di sekeliling IKN. Tapi bagaimana keterlibatan pemerintah, keterlibatan pemimpin kita begitu kan. Itu pada akhirnya itu adalah rakyat kita, rakyat Indonesia sendiri. Kasihan dong rakyat-rakyat di sekeliling IKN di situ begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya kira ya kalau diprioritaskan pada orang asing, saya kira agak gimana begitu kan. Lihat saja banyak ya komentar-komentar netizen yang mengatakan bahwa wah ini ada apa? Kalau toh pada akhirnya tidak nyampe 2035 saja IKN jadi yang menempati di situ adalah orang-orang Cina, orang-orang Singapura, orang-orang luar negeri yang punya uang, jelas ya kemiskinan di sekeliling mereka tidak ada. Tapi untuk rakyatnya sendiri ya seolah-olah kemiskinan dipelihara. Dok ini ya generasi emas tahun 2045 adalah masa keemasan katanya begitu kan ya. Bahkan ada yang mengatakan seperti prediksi The Sin Post. Ini banyak sekali pro dan kontra. Tapi ya kita lihat saja ke depan. Saya kira IKN itu dalam jangka panjang begitu bagus begitu kan ya. Dalam jangka panjang bagus. Tapi untuk pembangunan saat ini kalau masih ngutang sana sini cari investor masih sulit ya. Tidak haruslah kita pindah IKN itu. Nah pertanyaan sekarang IKN itu kenapa tidak dipindahkan di Papua sana begitu kan ya, dari tempat-tempat terpencil yang kemudian aksesnya ya lebih kecil dibandingkan dengan Jawa begitu kan, biar menjadi sentral pusat kemajuan kota ya menurut saya pribadi lebih baik begitu kan ya. Maka ini banyak sekali pro dan kontra. Tapi kita lihat saja kalau semisalnya nanti IKN itu aja membutuhkan 20 tahun untuk bisa berkembang, saya kira agak jauh begitu kan ya. Kita lihat saja negara-negara lain banyak gagal gara-gara pindah ibu kota begitu kan ya. Orang tidak mau di situ lagi karena jauh aksesnya. Bagaimana mungkin orang Madura mau ke ibu kota begitu ya, harus ke Kalimantan mereka begitu. Tidak lagi ke DKI Jakarta. Jadi aksesnya jauh mereka ya. Tetapi ya inilah keputusan mereka, kita harus hargai ya dari seorang Jokowi dan sebagainya begitu kan. Tapi ya kalau memang membawa kemaslahatan ya bukan tidak mungkin begitu kan. Otorita klaim ya IKN bakal nol orang miskin pada tahun 2035. Otorita IKN yang mengklaim penduduk ibu kota negara IKN Nusantara tak akan ada yang miskin pada tahun 2035. Lah ya iya. Yang orang di situ adalah orang-orang asing semua kok begitu kan, orang-orang yang investasi, orang-orang yang punya uang, kan bisa jadi seperti itu begitu kan.
Target tersebut sesuai dengan rencana induk renduk ya yang dibuat pemerintah. Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat IKN ya Aimuddin mengatakan ibu kota anyar ini sudah mengangkat perekonomian Kalimantan Timur meski belum jadi sepenuhnya. Ia mengklaim IKN yang belum rampung ini sudah menggerek pertumbuhan ekonomi Kaltim hingga 6,22%. Bahkan luar biasa ini IKN Nusantara belum bisa sudah pasti seperti itu. Mudah-mudahan nanti sesuai rencana induk yang kita punya 2035 akan nol kemiskinan, kata Aimuddin. Ada yang percaya nggak kalau ada yang ngomong seperti itu? Saya pribadi kagak begitu kan ya, kagak percaya begitu kan. Karena angka kemiskinan yang ada di Indonesia itu bertahun-tahun ya, bertahun-tahun di situ seolah-olah mereka dipelihara padahal diberikan bantuan bansos, diberikan bantuan PKH, diberikan bantuan ini, bantuan itu begitu kan. Tapi ada aja begitu kan seperti itu ya. Jadi artinya apa? Ada orang yang masih kelaparan, ada orang yang bunuh diri karena memang mereka lapar ya. Terus kemudian ada yang kemudian mati karena lapar dan sebagainya begitu kan. Ini kan akibat pemerintah kan masih belum jelas begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya saya kira ke depan kita lihat saja begitu kan. Ibu kota Jakarta saja bertahun-tahun angka kemiskinan juga seperti itu kok begitu kan. Bahkan Aimuddin menyebutkan pengentasan kemiskinan di IKN termasuk di wilayah delenisasi ya juga berkaitan dengan mindset masyarakat. Oleh karena itu ya IKN bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Bahkan otorita menyebutkan wilayah IKN yang mencakup 5 kecamatan ya dari Kutai Kartanegara dan 1 kecamatan di Penajam Pasir Utara saat ini masih menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah daerah terkait dengan itu aktif turun tangan membangun IKN. Ya, ujung-ujungnya mereka membangun IKN. Ya, ujung-ujungnya bagaimana IKN mendapatkan support yang lebih. Ya, angka kemiskinan didorong. Ya, didorong untuk bisa meminimalisir. Tapi kasihan rakyat yang ada di situ begitu kan ya, imbas dari IKN situ banyak cerita begitu kan ya bahwa ada yang disuruh pergi begitu kan ya, seolah-olah disuruh angkat kaki dan sebagainya. Sangat-sangat disayangkan hari ini begitu kan ya. Bahkan ya menurut saya pribadi sebagai rakyat Indonesia saat ini angka kemiskinan pasti ada ya. Ya malah setiap tahunnya naik dan sebagainya begitu. Akibat ya pemerintah satu ya karena memang seolah-olah terkesan ya angka kemiskinan ini seolah-olah dipelihara dan sebagainya begitu kan ya. Kalau mereka melihat dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Anies Baswedan ketika debat begitu kan ya, angka kemiskinan itu justru difasilitasi begitu kan ya untuk menunjukkan mereka akan kemiskinan berkurang. Setidaknya program dari satu keluarga satu sarjana itu baik begitu kan ya, satu rumah satu keluarga saya baik. Jadi saya kira ya pendidikan itu penting begitu untuk mengatasi salah satunya adalah kemiskinan. Kalau orang-orang punya pengetahuan insya Allah ya angka kemiskinan itu semakin kecil begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.